Jadi saya ulang lagi bahwa materi deteksi objek ini akan kita bahas dalam 3 pekan, pekan ini dan 2 pekan berikutnya, minggu ke-12 dan minggu ke-13. Nanti minggu ke-14 dan 15 kalian bisa gunakan waktunya untuk mengerjakan tugas yang tersisa dan project, menyelesaikan project. Ada project kan ya, bikin sistem deteksi objek ya, gitu, supaya kalian kebayang. Makanya meskipun hari Jumat lalu kalian baru saja kuliah bersama Pak Bedi, hari Senin, cuma sisa 2 hari langsung kuliah lagi, supaya bagi yang belum terbayang harus bikin sistem seperti apa sih, sistem deteksi objek seperti apa sih, kita akan bahas hari ini. Karena saya lihat yang mengumpulkan proposal, itu yang mengumpulkan proposal baru 31 dari 44, masih ada banyak yang belum ngumpulin. Terus saya juga belum cek, saya masih harus ngecek dulu nanti habis kita bahas tentang deteksi objek, sistem deteksi objek, kita akan bahas proposal satu persatu ya. Mana yang layak, mana yang tidak layak. Nah, yang masuk kategori tidak layak harus diperbaiki, karena percuma kalau nggak layak kan berarti nggak akan dinilai, gitu ya di sini. Nanti saya akan lihat. Kita akan bahas satu persatu. Scan aja. Oke, ini bisa dikerjakan. Saya kan seperti itu. Jadi saya nggak akan memberikan nilai langsung, oh nilainya 80, 100, nggak kayak gitu. Tapi oke, proposal yang ini layak untuk dikerjakan, proposal yang begini kurang sedikit, atau dan lain sebagainya gitu ya nanti ya. Jadi nantikan pembahasan tentang proposal project kalian nanti setelah kita membahas tentang sistem deteksi objek dulu. Gitu. Lalu, kalian juga punya banyak tugas. Banyak nggak sih tugasnya? Banyak ya? Ya memang anak kuliahan banyak tugasnya. Tugas 6, assignment 6. Oh, sudah di-extend sama Pak Bedi ya? Oke. Nah, ini bagus ini tugasnya sebenarnya. Kalian akan punya pengalaman mengimplementasikan berbagai arsitektur CNN. Itu pun cuma diminta 3 kan dari seabrek-abrek arsitektur CNN yang ada. Terus banyak juga contohnya di internet, kalau kalian mau explore, kalian bisa utak-atik di situ. Jadi sebenarnya nggak susah tugasnya. Lalu saya coba cek dulu. Oh, assignment 5. Oke. Oke, sudahlah ya. Jadi agenda kita hari ini sekitar mungkin setengah jam sampai 45 menit paling lama, insya Allah, saya janji. Saya akan membahas tentang pengantar ke sistem deteksi objek, tujuannya supaya kalian punya gambaran, dan bagi yang proposal project-nya masih salah, nanti supaya bisa diperbaiki. Gitu ya, oh ternyata pemahaman saya tentang sistem deteksi objek salah Bu, oke nanti silakan diperbaiki sesegera mungkin. Gitu ya. Lalu nanti sekitar setengah jam atau 45 menit berikutnya, saya akan bahas tentang project proposal yang sudah kalian buat dan submit. Gitu ya. Ada pertanyaan atau komentar dulu? Enggak? Nah, kalau setelah 2 kali mulai ngajar lagi secara langsung di kelas minggu lalu, ternyata mahasiswa tuh kalau di kelas lebih rame, lebih responsif. Kalau di Zoom atau di online meeting seperti ini, mendadak semuanya jadi pendiam. Oke lah, nggak apa-apa. Nah, ini adalah materi terakhir kita, bahasan terakhir kita di sistem di kuliah fisik komputer ini atau computer vision ini, yaitu tentang deteksi objek atau object detection. Di 2 tahun lalu materi ini belum ada, belum masuk ke computer vision. Jadi kalau kalian pengen tahu, materi deteksi objek ini baru ada sekitar kurang lebih 1 tahun terakhir, gitu ya. Nah,
Kenapa? Ya karena kita kan pengen mata kuliah pilihan itu mengikuti perkembangan yang ada. Dan perkembangan dalam computer vision itu selain tentang sistem klasifikasi atau sistem rekognisi, seperti itu ya. Nah, sistem deteksi objek ini juga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Kalau mahasiswa tidak dikenalkan, kasihan nantinya. Jadi ketinggalan. Gitu ya. Nah, apa sih yang akan kita bahas dalam deteksi objek? Intinya kalian cuma diharapkan memiliki kemampuan ini saja, cuma 2. Tahu tentang prinsip umum deteksi objek dan sejarah sistem deteksi objek itu seperti apa, itu akan kita bahas nanti di kuliah. Kemudian mampu memahami serta menjelaskan berbagai model arsitektur terkini pada sistem deteksi objek. Kenapa sih perlu mempelajari sejarah? Karena memang ada perubahan yang sangat signifikan terkait arsitektur yang digunakan. Cara mendeteksi objeknya juga berbeda, namun tidak bisa dipisahkan gitu ya antara gaya deteksi objek zaman dulu dengan gaya deteksi objek zaman sekarang. Meskipun berbeda, tapi saling berkaitan dan saling menunjang. Gitu. Jadi nggak bisa kita, pokoknya saya nggak mau pakai cara yang old fashion atau cara kuno, mau pakai cara baru sekali, nggak bisa juga kayak gitu. Karena metode-metode baru yang muncul sekarang pun itu terinspirasi dari metode-metode yang lama. Ini berlaku umum untuk keilmuan apapun, gitu ya. Nah, deteksi objek secara singkat, sebelum saya share slide, ini yang saya share masih web kan ya, LMS ya? LMS, Bu. LMS ya. Nah, sebelum saya mulai share slide dan membahas isi slide, deteksi objek itu kayak apa? Ya, seperti gambar yang saya taruh di LMS, itulah deteksi objek. Gitu. Jadi di dalam suatu foto atau video juga bisa. Video kan sebenarnya kumpulan dari frame. Frame itu kan still image atau image yang tetap, image yang tidak bergerak. Ketika dikumpulkan dalam bentuk frame-frame, itu kan jadilah video seperti itu, gambar bergerak gitulah ya. Nah, deteksi objek itu kayak gini gambarnya, gambaran singkatnya. Diberikan sebuah foto atau citra, lalu sistem akan berusaha mendeteksi objek apa saja yang ada di dalam citra itu. Nah, angka-angka yang ada di samping nama objeknya itu adalah angka confidence. Seberapa confidence dia diprediksi sebagai mobil. Seberapa confidence sistem mendeteksi dia sebagai pedestrian dan lain sebagainya. Semakin angkanya besar mendekati 1, maka semakin yakin sistem menebak dia sebagai motor, mobil, dan lain sebagainya. Nah, jadi dari gambar ini kalian langsung bisa nebak, oh deteksi itu kayak gitu, ya. Jadi kalau deteksi itu harus ada bounding box-nya, harus ada kotaknya. Harus ada kotaknya, itu deteksi objek. Gitu. Nah, kotaknya ini yang bikin siapa, Bu? Kita. Kita, anotasi. Jadi kalau di deteksi objek harus ada proses anotasi untuk menentukan kotak-kotak ini. Jadi di proses trainingnya, sebelum training menggunakan arsitektur tertentu, kita harus nyiapin datanya dulu. Datanya kita siapin, kita bikin kotak-kotak ini, bounding box kan disimpan tuh koordinatnya. Nanti yang dilakukan oleh kita pada sistem deteksi objek yang kita bangun, pada dasarnya kita tuh nebak kotak-kotak ini. Nah, sistem kita akan bisa bikin kotak yang kayak gimana, nanti dibandingkan dengan kotak yang ada di hasil anotasi tadi. Nah, nanti kita bahas ya lebih dalam. Jadi seperti itu. Nah, nanti kalau sempat di minggu 13, setelah kita selesai membahas deteksi objek, 11, 12, 13 ya di akhir, saya akan singgung sedikit tentang segmentasi. Nah, segmentasi kenapa disinggung, Bu? Karena mirip banget dengan deteksi objek, hanya bedanya kalau deteksi objek ini biasanya adalah bentuknya itu kotak, bounding box, kalau segmentasi itu dia fit ke body dari objek. Jadi mepet gitu, rigid gitu ya, mepet ke objeknya. Itu kalau segmentasi.
Nah, saya juga punya beberapa penelitian untuk segmentasi, nanti saya coba ceritain nanti ya kapan-kapan. Gitu, kita ngomongin deteksi objek dulu. Jadi, seperti inilah deteksi objek. Nah, detailnya yang akan kalian pelajari itu yang di sini. Oh, banyak tuh. Tenang, kita nggak ada UAS ya. Ini sifatnya eksplorasi dan eksploitasi dari materi. Saya pengen kami tim pengembang materi ini pengen membekali mahasiswa dengan berbagai tren terkini yang ada pada computer vision. Baik, nanti kita akan bahas prinsip umum, deteksi objek itu kayak gimana, kemudian tantangan yang ada pada sistem deteksi objek. Kenapa sih selalu bahas tantangan? Karena inilah yang selalu coba untuk ditangani. Kalau problemnya itu sudah tertangani, maka sistemnya akan jadi bagus. Apakah semua tantangan ini sudah selesai, Bu, sampai sekarang? Enggak, belum selesai. Kemudian berikutnya kita akan bahas juga milestone, ya sejarah lah ya, sejarah sistem deteksi objek. Dulu tuh orang pakai apa, sampai enggak akhirnya ketemu sama YOLO gitu. Sekarang kan YOLO yang ngetren ya, YOLO atau SSD. Atau RCNN, faster RCNN. Dulu tuh ceritain gimana, gitu. Nanti kita bahas. Lalu kita akan coba bahas lebih detail tentang dua keluarga arsitektur sistem deteksi objek yang ada. Nah, di sini dibedakan ke dalam 2 tahap dan 1 tahap. Jadi ada keluarga sistem deteksi objek yang terdiri atas 2 tahap. Kenapa sih 2 tahap? Nantikan. Nantikan bahasanya. Atau kalian juga bisa sih, ini kan bahannya juga bisa kalian cari di internet ya, kalau nggak sabar nungguin. Nanti kalian coba cari, terus kita bisa diskusikan bagian-bagian mana yang kalian nggak pahami. Ada juga yang 1 tahap. Nah, sekedar clue di awal kuliah, kalau yang atas ini terbukti yang saya kasih highlight itu akurasinya bagus banget. Tapi yang bagian bawah ini cepet banget. Gitu. Bisa nggak mau dapat cepat dan akurasinya bagus? Sayang sekali belum bisa. Ya sampai sekarang orang masih coba untuk melakukan berbagai eksperimen. YOLO ini sangat cepat ketika nebak atau memprediksi, mendeteksi sesuatu. Cuma akurasinya masih di bawah yang ini. Gitu ya. Ya, mereka saling mengalahkan lah. Itulah sebabnya kenapa yang sekarang, oh ya, saya lupa nambahin satu lagi. Nanti kita akan bahas juga tentang transformer. Gitu. Ini kan 2, 4, dan 5 ini adalah berbagai arsitektur yang basisnya adalah convolutional neural network ya, nggak bisa lepas dari itu. Kan kemarin minggu-minggu lalu kalian sudah belajar tentang deep learning, CNN, dan lain sebagainya, berbagai arsitektur CNN kan. Saya belum ngerti banget Bu, ya nanti kerjain tugasnya nanti kalian akan memahami. Nah, si sistem deteksi objek yang kita bahas sekarang itu tidak bisa lepas dari CNN. Gitu. Makanya bagian CNN dibahas duluan sebelum membahas tentang sistem deteksi objek. Namun sekarang tren yang ada, orang mulai bukan meninggalkan ya, mulai berusaha untuk membangun arsitektur baru yang lepas dari CNN, yaitu yang berbasis transformer. Kenapa pengen lepas dari CNN? Nanti kita akan bahas lebih dalam, tapi petunjuknya adalah karena CNN itu trainingnya lama dan membutuhkan mesin yang sangat berat, gitu kan. Harus pakai server yang kuat banget. Nah, itu yang membuat bisa nggak kita coba sederhanakan proses trainingnya. Kok training pakai CNN ini berat? Oke lah, akurasinya bagus, tapi trainingnya berat itu kan sama saja ya. Nah, orang-orang mulai mencoba untuk mencari cara lain di sistem deteksi objek ini. Itu sekilas. Saya belum masuk ke slide. Nah, nanti kita akan bahas ini juga, ada gambar di sini. Nanti kita bahas ya, gimana cara dapetin angka-angka ini. Slide sudah ada di sini ya, slide-nya.
Nanti kalau ada tambahan slide akan saya tambahkan di sini. Sementara masih ini dulu. Di sini belum ada transformer memang, Bapak. Nah, saya kasih satu, ini apa nih? Masih bisa dibuka nggak nih? Notebook, masih bisa ya? Masih bisa nggak? Itu saya kasih satu notebook implementasi YOLO 5, sistem deteksi objek, supaya kalian bisa nyobain, supaya nggak penasaran kayak apa sih nih, gini apa sih yang dilakukan. Nih, ini gampang banget, black box tentunya, tentu saja black box. Nggak kelihatan sama sekali proses di dalam. Coba kalian kebayang, oh seperti itu tuh deteksi objek. Itu ya, nanti kalian cobain. Dan banyak banget contoh di internet yang bisa kalian explore sendiri tentang berbagai arsitektur untuk deteksi objek. Gitu ya. Ini saya kasih contoh satu dulu. Semoga men-trigger kalian untuk cari yang lain. Gitu ya. Nah, ada komentar dulu? Ini masih pada dengerin saya atau udah pada kabur? Masih dengerin, Bu. Masih, Bu. Masih mau ngomong apa nggak tahu, Bu. Masih, Bu. Sip. Slide saya mana nih? Bentar ya. Slide-nya saya share dulu. Mana kok kosong slide-nya? Oh. Wait. Lah. Slide. Apa tuh yang muncul di layar kalian? Setir mobil kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Bu. Benar ya? Sip. Nah, sekarang jam berapa nih? Waktu saya udah mau. Saya tadi bilang. Cuma sebentar. Nah, kali ini cuma sebentar beneran. Karena abis ini saya mau bahas project proposal. Kalau proposal sudah kalian bikin. Gitu ya. Supaya kalian tahu salahnya di mana, atau kalau udah benar berarti kalian bisa lanjut mengerjakannya gitu ya. Nah, ini mobil yang bisa nyetir sendiri, udah ada logonya di situ, Tesla punya. Lagi ngetren sekarang ya, Tesla punya. Terus ternyata ini berita tahun lalu, Tesla mengalami kecelakaan, 2 pengendaranya meninggal, dan dua-duanya lagi ada bukan di setir kemudi, nggak ada yang pegang kemudinya, nggak ada yang pegang setir, karena juga autonomous car kan, autonomous ya, driverless car seperti ini. Nah, kalau kalian ngelihat kayak gini, kira-kira yang harus disalahin siapa? Yang harus bertanggung jawab siapa? Pemilik mobil, dia nabrak pohon ya, kecelakaannya karena nabrak pohon. Pemilik mobil, pembuat mobil, atau si Elon Musk-nya? Siapa yang harus disalahin? Tetap yang nyetir sih, Bu, harusnya. Kan nggak ada yang nyetir. Nggak ada yang nyetir. Ya ini salah satu kebingungan atau masih jadi problem sampai sekarang ketika ada kendala-kendala seperti ini. Bagus memang driverless car, autonomous car gitu, autonomous driving itu bagus. Namanya juga perkembangan teknologi, namun bagaimanapun ada sisi lain dari perkembangan di bidang AI yang harus kita perhatikan. Kalau udah kayak gini siapa yang harus bertanggung jawab gitu kan? Apakah si pembuat mobil, pemilik mobil, atau yang lagi pakai mobil meskipun nggak lagi pegang setir gitu ya. Jadi itu. Nah, saat itu, itu cuma cerita aja. Namanya autonomous car atau autonomous driving, driverless car, pasti nggak bisa lepas dari yang namanya deteksi objek. Si mobil bisa jalan sendiri, artinya dia bisa tahu di depannya itu apakah masih jalan raya, atau apakah dia harus berhenti,
apakah ada orang di depannya dia atau tidak kayak gitu kan. Artinya dia harus bisa mendeteksi berbagai objek yang ada di depannya. Dia juga harus tahu apakah ketika misalnya ada gundukan, sesuatu gundukan di depannya, jauh di depannya, dia harus bisa mengidentifikasi dengan cepat apakah itu cuma tumpukan kertas yang lagi terbang misalnya ya, yang dia bisa tabrak kan nggak apa-apa, atau itu adalah batu, bongkahan batu besar yang kalau ditabrak sama dia ya mobilnya jadi rusak kayak gitu. Jadi dia harus bisa mendeteksi dengan cepat. Nah, ini saya berikan cuplikan dari serial film yang dulu saya suka banget nonton, Person of Interest. Nggak tahu nih, kayaknya bukan, kalian nggak, di zaman kalian udah nggak ada. Person of Interest. Di mana di situ itu tahun berapa, ada tahun kapan gitu ya, udah lama. Cuma di situ si filmnya itu bisa namanya juga Person of Interest, jadi dia bisa mengidentifikasi orang-orang yang lagi dia cari, terus dia keluarin semua datanya. Di zaman itu ya, di zaman itu sekitar 10 tahun lalu lah. Rasanya kan masih belum ada ya. Makanya waktu itu jadi ya namanya film-film science fiction, film-film yang futuristik gitu kan, menarik gitu. Ini serial, sinetron. Sinetron. Nggak tahu di Netflix atau di Disney ada nggak? Saya belum lihat lagi. Apakah diputar ulang atau tidak. Nah, kemudian ini beberapa itu zaman itu saya belum mendalami tentang deteksi objek zaman itu. Sekarang udah mulai ya. Nah, yang di bawahnya ini adalah contoh aplikasi deteksi objek yang mungkin paling populer, yaitu face recognition. Ini banyak banget dipakai di kamera, HP, dimanapun. Kan kalau kita foto bersama, misalnya, langsung dikotak-kotakin wajah-wajah orang untuk tahu. Bahkan lebih advance lagi, sistemnya mungkin di kamera yang lebih canggih, atau di Facebook misalnya kan suka ada ya dikotakin terus kasih tahu itu namanya siapa. Nah, langsung bisa ngasih tahu itu namanya siapa. Gitu. Nah, itu contoh paling populer face recognition. Kemudian ini saya berikan contoh aplikasi deteksi objek untuk penggunaan yang lebih luas. Contoh, kita bisa mendeteksi objek untuk keperluan identifikasi mana saja objek yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Ini ya, abandoned object. Ini ya. Oke, dia objek, memang kita tahu itu adalah tas. Nah, mendeteksi bahwa dia adalah baggage, luggage, atau tas, atau koper, itu adalah satu problem tersendiri. Tapi kemudian bagaimana kita bisa mempackagingnya, mengemasnya menjadi sebuah persoalan, ini adalah objek yang tidak punya pemilik. Artinya ini adalah barang yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Kayak gitu, sehingga harus diangkut terus ditaruh di penitipan barang misalnya kayak gitu. Nah, contoh lain nih, slip and fall atau mendeteksi orang-orang yang mungkin pingsan atau butuh pertolongan kayak gitu ya. Nah, ini juga aplikasi dari deteksi objek. Jadi nggak sekedar mendeteksi di situ ada orang, nggak cuma kayak gitu. Tapi bahwa di sini ada bahaya, ini ada orang yang butuh pertolongan misalnya. Kemudian di facial recognition sama kayak tadi. Contoh lainnya adalah ngitung orang, people counting. Ada berapa banyak orang di suatu gedung. Kalau ngitungnya manual kan capek ya. Nah, kita bisa melakukan estimasi jumlah orang yang ada di dalam suatu ruangan misalnya dengan melakukan penghitungan. Nah, untuk bisa ngitung berapa orang yang ada di situ, maka kita harus deteksi dulu kan, mana saja yang orang, mana yang dianggap orang di situ. Kayak gitu. Ini juga bisa dilakukan untuk ngitung apa lagi, banyak lah ya. Gitu. Jadi deteksi objek, tapi keperluannya dipakai untuk macam-macam. Nah, ini yang sebenarnya kami harapkan kalian bisa membuat sistem deteksi objek macam-macam kayak gini. Contoh lain, orang buang sampah sembarangan. Ya, ngebuang sampah. Kalau ada ngebuang sampah didenda gitu. Deteksi bahwa dia buang sampah sembarangan. Atau misalnya di sini
mendeteksi graffiti kayak gini. Gitu ya. Ada coret-coret itu, orangnya siapa yang coret-coret kayak gitu. Untuk gitulah. Contoh lain yang sekarang sudah mulai banyak dipakai itu kamera ETLE ya di jalan raya, mendeteksi pelanggaran lalu lintas, mana yang mobil yang kecepatannya di atas kecepatan maksimal yang diperbolehkan, ada kan? Terus mana yang nggak pakai sabuk pengaman, pokoknya mana yang melanggar lalu lintas, peraturan lalu lintas nanti akan direkam oleh kamera tersebut. Nah, itu juga udah mulai tuh. Itu juga salah satu contoh aplikasi yang contoh aplikasi nyata dari sistem deteksi objek. Gitu. Masih banyak yang lain, Contoh yang lain misalnya di daerah gempa, di daerah bencana alam, misalnya habis terjadi gempa misalnya, terus daerahnya itu susah diakses, jembatan putus, jalannya pada amblas sehingga nggak bisa ke sana. Nah, kalau pengen tahu kira-kira estimasi berapa rumah yang rusak, berapa banyak jalan yang rusak, sementara akses ke sana nggak bisa, akses pesawat misalnya juga nggak bisa, misal gitu ya. Nah, kita bisa bikin sistem misalnya untuk mendeteksi berapa banyak bangunan yang rusak menggunakan drone, pesawat nirawak gitu ya. Estimasinya bisa kayak gitu, macam-macam tuh. Nah, jadi banyak ya. Dan lain sebagainya lah. Deteksi objek banyak yang dipakai untuk banyak kasus. Jadi apa ya? Contohnya apa lagi? Kalian bisa ngasih contoh apa lagi deteksi objek? Yang nggak kepikiran sama saya misalnya. Apa ya? Deteksi buah yang matang. Kemudian nanti akan ada robot yang memanen buah itu otomatis. Di Indonesia belum ada sih. Di luar negeri udah banyak. Gitu kan. Intinya itu kan mendeteksi buah yang matang ya. Gitu kan. Mendeteksi buah yang matang. Mana yang tidak matang, mana yang belum matang gitu. Nah, yang kita panen kan yang matang aja. Bayangkan kalau misalnya kebunnya atau lahan pertaniannya itu luas banget dan jumlah orangnya itu sedikit, ya kayak penduduk di Eropa, Jepang itu kan penduduk usia mudanya itu udah semakin sedikit ya, demografinya itu kan kebanyakan usia tua. Nah, bagaimanapun mereka butuh pekerja. Nah, tapi mereka bikin teknologi supaya yang biasa dilakukan oleh manusia jadinya dilakukan oleh robot. Nah, bisa tuh bikin robot pemanen buah, pemanen sayur, pemetik bunga. Nah, itu kan semuanya dari deteksi objek dulu. Mana buah yang matang kayak gitu. Itu ya, banyak. Dan macam-macam. Atau contoh mendeteksi kerusakan jalan berlubang. Di Jepang banyak tuh yang bikin sistem ini. Jadi pakai kamera di mobil nanti atau pakai drone, mana saja daerah, mana saja jalan yang rusak, seperti apa kerusakannya, sebesar apa kerusakannya, nanti langsung diperbaiki, nggak lama setelah dilaporkan. Kayak gitu. Banyak ya deteksi objek, macam-macam. Nah, ada komentar dulu? Nggak ada. Sudah bertambah yang hadir 31 yang hadir. Oke lah ya. Nah, ini yang akan kita bahas, kelihatan ya di slide-nya ya, yang akan kita bahas selama 3 minggu. 3 minggu ini pelan-pelan aja kita bahas ya. Meskipun kalian belum mendapatkan materinya, tapi materi ini, dari saya misalnya, dari mata kuliah ini, tapi sebenarnya kalian bisa mendapatkannya belajar mandiri di internet banyak banget, sumbernya banyak banget. Jadi nggak boleh jadi alasan, kan belum diajarin Bu, maka nggak bisa ngerjain proyeknya, nggak gitu juga gitu. Gitu ya, sambil jalan lah ya. Nah,
Ini beberapa yang akan kita bahas, yaitu apa sih deteksi objek, kemudian berbagai tantangan pada deteksi objek, terus ya perkembangan selama 20 tahun terakhir, apa saja yang terjadi, terus apa kaitannya dengan deep learning. Nah, ini dia. Gitu ya, makanya 3 minggu kemarin kalian belajar tentang deep learning. Yang belum paham juga rasanya saya udah ngasih banyak bahan di LMS. Nah, kalian bisa pelajari itu minimal ya, minimal pelajari itu. Itu rangkuman, namanya rangkuman kan singkat tuh. Nah, saya kasih sumber aslinya, kalian juga bisa nyari di internet. Yang saya berikan sebagai slide di LMS biasanya hanya rangkuman. Namanya rangkuman ya pasti penjelasan panjang lebarnya nggak ada. Nah, kalian lihat sumber referensinya. Kemudian ada berbagai dataset yang bisa kita pakai, terus gimana caranya kita mengevaluasi apakah sistem deteksi objek kita bagus atau tidak, itu pakai apa. Kemudian nanti di minggu depan dan minggu depannya lagi, kita akan bahas berbagai framework untuk deteksi objek. Apa sih bedanya, apa sih kelebihannya, apa sih kekurangannya gitu ya. Dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana representasi objek sama berbagai metode untuk mempropose deteksi. Apa itu Bu? Kita bahas nanti. Pelan-pelan aja ya. Nah, bahan yang saya gunakan yaitu ini salah satu sumber referensi yang saya gunakan untuk membuat rangkuman tentang perkembangan deteksi objek yang saya sampaikan ke kalian. Deep Learning for Generic Object Detection, a Survey. Terus ini yang paper ini juga yang saya tugaskan ke kalian untuk kalian bikin resumenya. Namanya resume ya bukan translate ya, namanya resume itu ya kalian memparaphrase dan menuliskan ulang dengan menggunakan kalimat kalian sendiri atas apa yang kalian pahami dari isi paper ini. Papernya jumlah halamannya banyak. Terus kalian disuruh bikin resume maksimum 8 halaman. Gitu. Gitu ya. Jadi ini tugas terakhir di kuliah kita, resume dari paper ini. Udah jadul Bu? Enggak lah. Masih relevan, masih sangat relevan. Meskipun di sini nggak ada transformer ya, nggak apa-apa kan, transformer baru muncul setahun 2 tahun terakhir. Setelah paper ini muncul baru muncul transformer. Ya pasti nggak akan ada di paper ini. Gitu ya. Jadi ini adalah tugas terakhir di mata kuliah ini. Kalian bisa cek nanti di LMS, deadline-nya adalah 6 Juni. 6 Juni kok tinggal bentar lagi. Perlu di-extend nggak tuh? Nggak perlu. 2 minggu lagi. 1. Perlu di-extend nggak? Kalau saya boleh sih Bu. Lagi proposal soalnya Bu. Proposal mata kuliah proposal. Saya extend 1 minggu lah ya. Sebentar. 6 Juni 13. Saya extend sampai 15. Terus kalau di extend ya pasti kalian ngerjainnya itu di ujung-ujung gerak, nggak dari sekarang. Ya, udah di extend terus nanti dikerjainnya di ujung-ujung. Tetap aja nggak dikerjain dari awal. Nanti lihat aja saya extend berapa hari di LMS. Cuma pesan dari saya, ini paper nggak akan bisa kalian baca dalam 1-2 hari. Percaya aja sama saya. Kalian akan butuh waktu beberapa hari untuk bisa memahaminya. Nggak akan bisa selesai dalam 1-2 hari. Ketahuan lah hasilnya. Bukan nanti kalau saya baca ketahuan. Mana yang benar-benar paham, mana yang tidak. Dan lagi pula ini kan udah ada di LMS dari awal semester ya. Saya berharapnya kalian udah mempelajari paper itu dari awal semester. Jadi minimal kalian butuh waktu 1 minggu untuk memahami. Minimal. Gitu ya. Oke lah, kita lihat nanti hasil pekerjaan kalian. Tapi yang pasti saya nggak sekedar iseng minta kalian untuk membaca dan mempelajari paper ini, tapi nama ini banyak banget ilmu yang bisa kalian
pakai, bisa kalian manfaatkan, gitu ya. Oke, kita mulai. Nah, tadi di awal slide kalian sempat melihat kumpulan tulisan ini bukan iseng, tapi ini adalah keyword yang paling banyak muncul pada conference ICCV dan CVPR dari 2016 sampai 2018. ICCV dan CVPR ini adalah salah dua conference internasional yang top tier, jadi yang flagship yang sangat bagus di bidang computer vision. ICCV singkatan dari International Conference on Computer Vision, CVPR Computer Vision and Pattern Recognition. Jadi silahkan cek di Twitter, di CVPR dan ICCV. Saya juga ikutin Twitternya mereka, bahasan-bahasan tentang mereka. Nah, kalau pengen tahu perkembangan computer vision, kalau di yang cepat perkembangannya itu bisa kita lihat dari conference ya. Nah, lihat di sini. Jadi di sini itu cuma ngebahas tentang computer vision aja, berbagai aplikasi computer vision, berbagai metode yang dikembangkan. Nggak ada yang lain. Jadi fokus ke situ. Susah untuk masuk paper ke situ. Nah, ternyata yang paling banyak dibahas object detection, saya kasih kotak di sini, ini masih menjadi keyword yang paling banyak dibahas sampai tahun 2018 saat itu ya, sampai sekarang juga sebenarnya masih. Jadi memang tidak sebesar yang lain, tapi ini masih menjadi hal yang sangat penting. Ini masih banyak yang belum bisa diselesaikan. Nah, ini adalah contoh sistem hasil deteksi objek yang sederhana. Kalau yang di bagian atas, ini adalah deteksi objek yang spesifik. Maksudnya spesifik itu kita pengen tahu ini tuh wajah siapa. Jadi nggak sekedar kita deteksi wajah, tapi ini tuh wajah siapa, gitu ya. Kemudian ini tuh tower apa, ini menara apa, dan lain sebagainya. Sementara kalau yang di bagian bawah, itu adalah deteksi objek yang umum, yang pada dasarnya kita tuh cuma pengen ngasih tahu ini tuh apa. Oh, ini adalah mobil. Nggak peduli bahwa dia adalah BMW, Mercy, atau mobil tetangga, kita nggak perlu tahu. Gitu ya. Pokoknya itu adalah mobil. Dua-duanya dibutuhkan ya. Jadi tidak ada yang lebih penting dibanding yang lain. Dua-duanya dibutuhkan. Nah, yang generic object kategoris, yang deteksi objek umum seperti ini yang masih lebih susah untuk ditangani dibanding yang atas. Gitu. Kenapa? Karena bentuk mobil itu banyak banget. Kalian lihat mobil dari depan, belakang, samping, atas, bentuknya beda-beda kan? Tapi tetap aja kita bilang itu adalah mobil. Seperti itu. Jadi dia kerumitannya lebih tinggi yang di sini. Generic object detection. Apalagi kucing nih. Cuma punya 4 kucing di sini kan? Ya, padahal itu kan manusia bisa mengenali kucing dari berbagai gaya. Nah, komputer kan harus kita kasih tahu. Ya. Nah, lalu apa hubungannya? Nah, itu supaya kalian nggak bingung. Rasanya saya pernah ngasih tahu yang ini, entah kapan. Kalau kayak gini, ini artinya adalah klasifikasi. Ada apa aja sih di dalam citra, gitu ya? Oh, ada orang, ada domba, ada anjing, dan sebagainya. Kalau yang object detection atau deteksi objek, kita itu udah ngasih tahu lokasi dari objek yang kita inginkan. Bukan yang kita inginkan, yang ada di dalam citra itu. Objeknya ada di mana? Jadi ada lokalisasi. Lokalisasi itu nyari lokasi dari objek. Nah, kalau segmentasi itu kayak gini. Jadi fit ke body dari objek. Gitu ya. Sementara kalau instant segmentation dia lebih detail lagi. Meskipun di sini kita tahu bahwa ini ada berbagai domba, tapi kita bisa ngasih tahu bahwa mereka adalah domba yang berbeda. Seperti itu.
Nah, si instant segmentation dibandingin sama semantic segmentation, instant segmentation kerumitannya lebih tinggi. Gitu ya. Itu deteksi objek. Jadi sebenarnya dari gambar yang ini kalian bisa nebak bahwa ada perbedaan yang signifikan antara klasifikasi dengan deteksi. Kalau klasifikasi kita nggak perlu ngasih tahu di mana objeknya berada, di lokasi mana, di koordinat mana, kita nggak perlu ngasih tahu. Tapi kalau deteksi, kita harus ngasih tahu objeknya ada di mana. Namanya juga deteksi, gitu ya. Jadi jangan salah menggunakan istilah. Deteksi objek itu kayak gitu, selalu ngasih minimal kotak, kita kotakin. Di sini loh ada apel. Di sini loh apel yang mateng kayak gitu. Di sini loh objek yang ditinggalin sama orang. Ini loh di sini loh ada anjing. Di sini loh ada domba kayak gitu. Gitu ya. Ini deteksi objek. Berbeda dengan klasifikasi. Nah, nanti saya lihat proposal kalian. Kalau di tahun lalu, semester lalu kebanyakan salah. Yang dikerjain itu klasifikasi. Tapi udah ketahuan dari proposal, jadi lumayan banyak yang memperbaiki. Gitu ya. Ada komentar? Pertanyaan? Paham ya bedanya deteksi dengan klasifikasi? Oke. Saya harap kalian paham, nggak ada lagi yang bingung. Nah, masuk ke bahasan berikutnya. Seperti yang saya bilang tadi, setelah kita membahas apa itu deteksi objek, tadi sudah ya, kita akan masuk ke apa sih berbagai tantangan yang masih tertinggal, masih tersisa pada deteksi objek dan belum bisa terselesaikan dengan baik, dengan sempurna, dan masih menjadi poin-poin yang ingin diselesaikan sampai dengan sekarang. Nah, itu ini. Ini ada di paper yang saya minta kalian untuk bikin resumenya ya. Dirangkum persoalan-persoalan tersebut ke dalam seperti ini, ke dalam diagram sederhana ini. Jadi ada yang kaitannya dengan gimana caranya untuk mendapatkan akurasi yang tinggi, dan ada juga yang berkaitan dengan bagaimana caranya mendapatkan efisiensi yang tinggi. Efisiensi yang tinggi itu kita pengen dia bisa mendeteksi dengan cepat. Efisien kan? Ya, yang ngapain kita bisa mendapatkan akurasi yang sempurna, misalnya 100% gitu, tapi dia butuh 2 hari gitu, untuk menghasilkan, untuk bisa mendeteksi. Kan kita nggak mau ya. Nah, itu dia. Nah, 2 hal ini, 1, saya kasih angka 1 dan 2. Nah, ini yang masih harus diselesaikan. Nah, apa saja komponen yang harus kita selesaikan kalau kita pengen mendapatkan akurasi yang tinggi? Nah, ternyata akurasi yang tinggi pada deteksi itu sangat erat kaitannya dengan namanya akurasi dari lokalisasi dan akurasi dari rekognisi. Apa hubungannya sama rekognisi, Bu? Iya. Sekarang belum kebayang ya kayaknya. Nanti sambil jalan akan kebayang. Lokalisasi itu kan tadi menentukan kotaknya kan? Menentukan kotaknya. Pada dasarnya kalau dideteksi itu kita tuh nebak kotak ini. Kita bikin kotak, terus nanti kita bandingin sama kotak yang sudah dibuat di bagian anotasi tadi. Misal di anotasinya ternyata kotaknya kayak gini. Nah, ada beda kan? Nah, harusnya kan semakin bagus jika yang merah sama biru itu benar-benar berimpit. Benar-benar, tapi itu kan susah banget sempurna kalau kayak gitu. Nah, akurasi lokalisasi yang dimaksud itu adalah gimana caranya kita bisa memperkecil error. Jadi sebisa mungkin yang biru sama merah itu selisihnya agak gede. Jadi mereka mendekat. Nah, untuk ngitung itu kita pakai yang namanya IOU, intersection over union. Nah, apa itu Bu? Nanti ya. Tapi dari namanya aja kalian bisa nebak tuh. Intersection over union.
union gabungan, intersection, irisan. Gitu. Nah, sementara rekognisi itu berhubungan dengan apa sih isi kotak ini? Benar nggak dia itu isinya mobil seperti yang kita inginkan? Nah, itulah rekognisi. Jadi, kalau kita ngomongin rekognisi, pasti nggak bisa lepas dari klasifikasi kan. Kalau masih ingat, ini sebenarnya pembahasan dari awal semester sampai sekarang tuh ada hubungannya. Jadi rekognisi itu berkaitan dengan isi di kotak, ini tuh isinya apa? Bener nggak orang? Bener nggak mobil? Bener nggak domba? Dan lain sebagainya. Yang pengen kita deteksi itu apa gitu ya. Sementara kalau lokalisasi, dia berhubungan dengan lokasi dari kotak. Bener nggak kotaknya ini sesuai dengan anotasi yang disediakan oleh sistem? Jadi ada dua ya, akurasi yang berkaitan dengan deteksi. Nah, itu semoga kalian paham dan nggak tambah ngantuk mendengar dongengan saya. Nah, berbagai hal yang terkait atau berpengaruh terhadap akurasi yang tinggi itu, ini ternyata dipengaruhi oleh ini, variasi intrakelas. Jadi si variasi intrakelasnya itu harus bisa ditangani. Variasi intrakelas itu intra berarti di dalam kelas. Contoh kelas apel. Ada berapa banyak apel yang kalian tahu? Banyak banget ya. Ada warna hijau, kuning, merah, pink gitu kan. Semuanya apel kan. Dan bentuknya pun macam-macam. Itu namanya intraclass variation, variasi intrakelas. Nah, bentuknya macam-macam, warnanya macam-macam, tetap harus bisa dikenali sebagai apel. Nah, itu dia. Jadi jangan karena warnanya udah kuning, kalian nggak bisa mendeteksi dia sebagai apel hanya karena warnanya kuning, nggak boleh kayak gitu. Nah, variasi intrakelas itu harus bisa kita tangani. Apa saja yang menyebabkan variasi intrakelas itu ada di sini. Oh, banyak banget nih. Gitu ya. Lalu berikutnya harus sistem untuk yang terkait dengan penanganan akurasi, bahwa sistem harus bisa menangani ambiguitas antar kelas yang berbeda. Saya nggak punya gambarnya di sini. Contoh ya, serigala dengan anjing. Ada kan ya tipe-tipe anjing yang dia tuh bentuknya tuh mirip banget sama serigala. Bahkan kita nggak bisa bedain. Nah, itu namanya variasi antar kelas. Interclass variation. Itu harus juga kita tangani. Kemudian yang lainnya itu juga bisa berpengaruh pada akurasi. Hanya karena kita salah membedakan misalnya antara anjing dan serigala karena bentuknya sangat mirip, maka akurasinya jadi turun. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Jadi ini ada beberapa sumber yang bisa berpengaruh pada nilai akurasi. Lalu berikutnya adanya berbagai kelas objek yang ada di dunia nyata. Contoh deh, kursi dan meja. Manusia bilang itu meja, tapi di kamus yang sudah dikenali oleh sistem kita misalnya itu dikenali sebagai kursi. Ya karena kita nggak pernah ngasih tahu bahwa itu bisa lo juga sebagai meja dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini tantangan yang masih diselesaikan sampai sekarang. Nah itu sebabnya kenapa ada banyak banget dataset yang kalian kenal deh. Kalau kalian yang baru mulai bikin proposal atau sudah mulai ngerjain TA, kalian mengenal banyak banget dataset yang sudah disediakan. Nah, dataset itu tiap dataset tersebut punya karakteristik yang berbeda. Ada yang face recognition yang dia itu tujuannya adalah untuk mengenali usia, gender, dan ras. Usianya berapa, gender laki-laki atau perempuan gitu ya. Dan dia dari suku apa kayak gitu, ada kayak gitu. Dan datasetnya pasti beda. Makanya
kalian harus benar-benar memperhatikan karakteristik dari dataset ini. Nggak boleh asal pakai terus kalian gunakan sesuai maunya kalian. Harus lihat dulu dia itu dataset itu tuh dibikin untuk keperluan apa. Cocok nggak sama yang kita butuhkan. Gitu ya, jadi nggak boleh asal comot juga. Nah, berikutnya, tantangan kelompok berikutnya dari tantangan yang masih harus diselesaikan untuk deteksi objek itu adalah pengen dapat sistem yang efisiensinya tinggi. Baik itu dari sisi waktu cepat gitu ya, dia bisa cepat memprediksi, bisa cepat mendeteksi, atau efisien dari sisi memori, jadi sistemnya itu nggak makan banyak memori, terus dari sisi storage, sama ya. Nah, kenapa sih harus diperhatikan? Kenapa? Karena kita itu akan mengolah ribuan kategori objek, dan kita membutuhkan lokalisasi sama mengenali objek, dan ini nih, berbagai lokasi objek. Banyak banget kan kemungkinannya, dan banyak banget, apalagi sekarang ada banyak banget data, citra, video, foto ya, banyak banget. Itu harus kita perhatikan juga. Jadi, ini adalah problem real, problem nyata, yang pada dasarnya masih harus diselesaikan oleh berbagai peneliti yang meneliti tentang sistem deteksi objek. Makanya mereka, kalau kalian perhatikan di paper-paper itu, berlomba-lomba menemukan metode, kan? Berlomba-lomba mengusulkan metode yang lebih baik dibanding yang sebelumnya. Dan tujuannya adalah mengatasi berbagai tantangan ini. Gitu. Gitu ya. Nah, di project yang kalian bikin sebenarnya bukan ke arah sini gitu, bukan gimana caranya mendapatkan akurasi yang lebih tinggi, bukan. Gimana caranya bikin sistem yang lebih efisien, bukan gitu. Tapi lebih ke bikinlah aplikasi deteksi objek untuk menyelesaikan problem di dunia nyata. Gitu, apapun lah. Jadi cuma mengimplementasikan ya, bukan menemukan metode baru. Ada komentar, pertanyaan? Sudah mulai paham bedanya deteksi dan klasifikasi? Siapa nih yang paham? Bu mau nanya boleh? Yuk. Berarti buat yang project itu pakai metode biasa aja nggak apa-apa kan? Maksudnya nggak usah modifikasi metode gitu. Kan Enggak usah. ya. Justru yang ditekankan adalah problem solving-nya. Ya Bu, ya. Kayak itu aja sih Bu sebenarnya. Kayak tadi contoh yang kamera ETLE yang ada di jalan. Itu kan deteksi objek ya, dia pakai metode yang existing aja sebenarnya, tapi dia digunakan untuk mengidentifikasi pelanggaran lalu lintas. Nah, kayak gitu loh. Gitu. Ya, Bu. Ya, sip. Gitu ya. Yuk, saya lanjutin ya. Nanti kalau ada yang mau nanya, boleh interrupt. Sedikit lagi. Oh iya, sedikit udah, habis itu udah. Nah, ini adalah contoh, ini gambarnya harusnya di sana tadi, di grafik ya, di diagram tadi. Contoh berbagai variasi yang juga ikut mempengaruhi kinerja dari sistem deteksi objek. Nggak cuma sistem klasifikasi ya, tapi sistem deteksi objek juga. Karena di deteksi objek itu pada dasarnya kalian juga akan melakukan klasifikasi. Gitu. Pusing-pusing deh. Ibu saya rasanya pernah melihat gambar-gambar ini pada saat Ibu ngejelasin klasifikasi. Kok sekarang muncul lagi di deteksi? Ya karena di deteksi itu, di sistem deteksi objek itu, kalian juga akan melakukan klasifikasi. Gitu ya. Nah, ada iluminasi. Ini kalau ini tuh katanya jerapah. Manusia bisa dengan gampangnya mengatakan itu jerapah. Langsung bisa deteksi. Oh, jerapahnya di sini. Tapi kan selama ini komputer itu tahu jerapah itu warnanya bukan hitam kan? Tapi ada coraknya gitu ya. Nah, itu juga bikin pusing. Apalagi zebra nih. Ada berapa banyak, disuruh ngitung zebra. Nah, berapa banyak zebranya? Kalau misalnya ada sanctuary atau wildlife conservation, konservasi hewan itu,
kan luas banget. Pengen ngitung hewan yang masih ada di situ berapa, yang masih hidup atau yang sudah mati. Di situ ada hewan buas semua, kan nggak mungkin manusia yang masuk kan? Misalnya, nah bisa pakai drone, terus bisa dipakai untuk ngitung. Moga-moga aja pas zebranya nggak lagi ngumpul kayak gini, jadi bisa dihitung dengan akurat. Nah gitu, itu masih jadi problem sampai sekarang. Terus blur, kelewat. Nah blur, ini susah ini. Kalau kalian pernah lihat film-film yang mendeteksi plat mobil, blur, terus sama dia diperjelas, itu nggak mungkin terjadi. Itu cuma hanya terjadi di film. Di dunia nyata nggak bisa. Susah. Gimana cara kita ngisi pixel di blur itu? Nah, oke lah, kita cuma bisa estimasi, tapi nggak bisa memastikan bahwa itu benar. Gitu ya. Nah itu cuma ada di film. Dari blur terus dia bisa ngeluarin angka-angkanya gitu ya. Cuma ada di film itu. Nah, deformasi, perubahan bentuk. Wah ini. Dan lain sebagainya banyak ya. Ini ya sampai sekarang masih jadi tantangan. Gitu. Terus ini dia. Variasi di dalam kelas kursi. Interkelas variation. Variasi interkelas. Ini kursi nih kata kita, kata manusia. Kata komputer, iya gitu. Ya kita harus ngasih tahu ya ke komputer. Jangan-jangan ntar kalau ada kayak gini, dia bilang ini jeruk. Karena warnanya mirip jeruk. Dia nggak pernah dikasih tahu bahwa itu adalah kursi. Bagaimana caranya itu kursi, apalagi yang ingin. Dan lain sebagainya. Terus ini contoh variasi, sorry. Tadi ini adalah intrakelas ya, variasi di dalam kelas intra. Kalau yang F, yang J ini adalah interkelas, variasi inter. Variasi antara kelas yang berbeda. Ini ada 2 gambar serigala, 2 gambar adalah anjing. Tapi saya lupa yang mana yang serigala, mana yang anjing. Sorry, saya sendiri juga nggak bisa ngebedain. Nah ini masih jadi problem sampai sekarang. Nah, sekarang kita ke timeline. Kalau masih ingat omongan saya bahwa apapun yang kita capai sekarang di dunia modern sekarang pasti nggak akan bisa lepas dari zaman dulu. Pasti ada pondasinya dari zaman dulu. Orang bikin apa, kemudian dikembangkan lagi, gitu kan. Nah, samalah dengan berbagai metode terkait dengan object detection. Kalau kita ngomongin object detection, kita nggak akan bisa lepas sendiri namanya recognition. Sehingga kalau kalian perhatikan di sini, lihat ada yang AlexNet mana? AlexNet 2012 ini dia. Ini kan CNN ya, muncul di sini. CNN itu kan untuk rekognisi, untuk klasifikasi, padahal muncul di deteksi. Nah, nanti ada ceritanya. Terus ada HOG. HOG ini kemarin kalian sempat ditugaskan ya, ekstraksi fitur. Ada solve, ada back of words, ada HOG, LBP, DPM, ada shift. Lihat, ada cascade, ini Viola and Jones, ini untuk deteksi. Ini semua adalah timeline dari perkembangan metode untuk deteksi objek. Kalau kalian perhatikan ada shift, back of words, solve, HOG, LBP, DPM, itu semua adalah ekstraksi ciri yang digunakan untuk merekognisi, yang digunakan dalam, bukan untuk digunakan dalam sistem rekognisi objek atau sistem klasifikasi objek. Apakah ini jeruk, apakah ini apel, kayak gitu kan. Jadi kita ekstrak ciri, ekstrak fitur dari suatu objek. Sebentar. Kemudian menggunakan algoritma mesin learning tertentu, kita bisa mengetahui itu objek apa. Nah, mereka ini, prinsip-prinsip atau konsep-konsep yang dimiliki oleh berbagai metode itu, membidani lahirnya berbagai metode kekinian. Contoh, saya mau ke AlexNet mana? Ini ya, perhatikan yang AlexNet.
Saya hapus dulu. Sebelum ke situ. Nah, kalau sempat ada yang pakai shift nggak? Saya belum sempat koreksi pekerjaan kalian. Ya deh, shift, HOG, LBP, ini bukanlah konsep yang baru. Jadi kalau kalian PA terus pakai metode itu jangan merasa bangga, lihat jadul ya. Jadul nih, tahun berapa tuh? Ya. Tapi bukan berarti kemudian mereka nggak dipakai, masih dipakai, tapi biasanya dikembangkan atau dimodify, digabungkan dengan metode lain, terus jadilah metode baru. Biasanya kayak gitu. Tapi kalau menggunakan mereka as is gitu ya, apa adanya, hampir nggak ada, karena udah metode jadul. Biasanya orang kalau mau reuse metode jadul itu, sama mereka dimodify. Dimodify, dikembangkan, digabung, atau diapain lah gitu ya. Nah, mana sih? Mouse saya hilang. Ini dia. Sebentar. Oh, ada tuh. Saya mau ganti ke pointer. Nah, coba. Cascade, Viola and Jones, ini adalah sistem deteksi yang waktu itu sempat viral. Dia mampu mendeteksi face atau wajah dan hasilnya sangat bagus. Yang Viola and Jones ini nama orang. Metodenya disebut sebagai cascade sebenarnya. Nanti kapan-kapan kita akan bahas. Jadi zaman-zaman dulu, TA zaman dulu pada pakai Viola and Jones untuk deteksi objek. Gitu ya. Sekarang enggak. Sekarang enggak. Iya, zaman dulu tahun 2010-2011 waktu saya pertama kali ngajar masih relevan lah ya. Masih nggak terlalu jauh-jauh amat. Tapi sekarang 2022 kalau kalian masih pakai Viola and Jones, udah ketinggalan zaman. Nah, sekarang orang nggak pakainya bukan Viola and Jones, tapi pakainya belum muncul di sini. Nanti di saat satu lagi. Sebentar, sabar ya. Bukan di sini. Di saat satu lagi. Jadi bukan pakai Viola and Jones lagi. Nah, apa sih yang saya pengen kalian perhatikan di sini? Nih, saya ganti warna. Jadi selective search. Kemudian apa lagi ya? Ada CNN. Apa lagi? Yang kotak-kotaknya itu ada di sliding window, nggak ada di sini. Ya sudah, nggak apa-apa. Itu ada di selective search. Selective search itu mendasari mulainya ada perubahan yang cukup signifikan pada sistem deteksi objek. Kalau kalian sempat baca papernya, menyempatkan baca papernya, itu paper hanya mengusulkan metode pencarian kotak mana yang berisi objek. Cuma gitu doang. Dan bagaimana dia mengidentifikasi cuma kotak mana yang isinya itu object of interest gitu. Jadi bukan cuma sekedar rumput, cuma sekedar lantai, cuma sekedar dinding, bukan gitu. Tapi benar-benar ada objek di situ, si papernya ngomongin itu. Nah, yang menjadi dasar dia untuk melakukan itu, si selective search ini, pada dasarnya dia menggunakan berbagai metode ekstraksi fitur yang sempat kalian pelajari beberapa minggu yang lalu. Itu sama dia dikelola di sini, jadilah metode untuk mencari kotak ya, bounding box yang isinya itu objek. Gitu. Bukan identifikasi itu objek, itu objek apa bukan, tapi kotak isinya objek. Kayak gitu. Nah, itu selective search. Nah, kemudian nanti itu dipakai sampai sekarang, tapi diperbaiki karena ini lambat banget selective search, meskipun udah lebih cepat dibanding yang sebelumnya. Kemudian konsep dari CNN yang diperkenalkan diperkenalkan kembali oleh si Alex Krizhevsky ini juga turut berkontribusi dalam deteksi objek. Nanti kita lihat. Nah, yang masuk ke deteksi objek itu yang ini. Mana sih? Mau saya hilang lagi. Fast RCNN, Mass RCNN, Faster RCNN, apa lagi?
udah ini overfit. Ini adalah sistem deteksi objek. Kalau yang di atas ini, selain RCNN, selain RCNN itu adalah sistem rekognisi atau sistem klasifikasi. Kalau RCNN ya, saya silang barusan, itu masuk ke deteksi objek, bukan ke klasifikasi. Gitu. Nanti kita bahas ya, pelan-pelan. Apa sih bedanya, Bu? Ya, kok nggak ada? Ternyata nggak ada. SSD apa YOLO juga nggak ada di sini ya. Mungkin di satunya lagi. Nanti tunggu timeline berikut. Oh nggak ada sih di sini. Jangan-jangan saya salah slide. Udah lah ya, nggak apa-apa nanti. Ada SSD sama YOLO harusnya muncul di situ. Nantilah kapan-kapan saya tunjukin. Nah, saya nggak usah bahas inilah ya. Ini deep learning kalian sudah bahas bareng Pak Bedi ya. Nah, pada dasarnya yang pengen saya tekankan tuh di sini doang. Lihat yang saya linkerin. Kok dua sih? Satu aja sebenarnya. Satu aja cukup. Ini adalah fitur atau ciri. Lalu segala macam konvolusi, pooling, aktivasi yang kalian lakukan di convolution layer itu pada dasarnya hanya untuk mendapatkan ciri. Jadi kalau di sini tuh, oh dia itu cirinya adalah kayak gini, fiturnya kayak gini. Jadi yang saya kasih tanda panah ini, oh ini adalah foto yang berisi sekumpulan, kayaknya domba ya itu ya, berisi sekumpulan domba. Dan kalian tahu bahwa yang saya kasih tanda panah ini adalah array of numbers. Array yang berisi angka. Ya kan? Jadi gambar kita yang lumayan cakep akan diubah sedemikian sehingga menjadi sekumpulan angka. Ini yang kemudian si angka-angka ini yang kita akan learning menggunakan JST atau neural network. Di sini kan bagian JST-nya kan? JST neural network kalian udah tahu lah ya, dengan berbagai hidden layer-nya, neuronnya, output layer-nya, activation function-nya, nanti akan didapatkan, oh dia adalah domba. Gitu. Inti dari deep learning itu kayak gitu. Sesimpel itu, tapi rumit di bagian sini kan. Nah, yang jadi challenge adalah gimana caranya mendapatkan fitur atau ciri yang benar-benar merepresentasikan si domba ini. Cuma kayak gitu doang intinya. Saya nggak akan bahas detail. Jadi prinsipnya berbeda dengan sebentar saya dulu. Udahlah ya, saya nggak usah bahas ini lebih lanjut. Nanti kalau kalian pengen diskusi lebih panjang boleh. Udah mau jam 3. Waktu saya udah habis. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah 5 dataset yang masih relevan digunakan untuk deteksi objek yang populer, ya. Banyak lagi yang lain. Ini yang populer yang sering dipakai untuk benchmarking tiap kali ada researcher yang mengusulkan metode baru. Ada open image yang paling baru ini ya. Open image, kayak ini juga udah bertambah sih. Udah bertambah jumlahnya. Ada Places, ada Coco, ini Coco yang populer ya. Ini bikin sama Microsoft. Dia bahkan sudah dilengkapi dengan untuk keperluan segmentasi. ImageNet populer dan lain sebagainya. Lihat ya ukuran citranya berapa, kemudian ada berapa objek dalam setiap citra. Yang paling menantang yang ini, si open image ini, dalam setiap citra itu kira-kira ada sekitar 8 macam objek. Bisa kurang, bisa lebih, tapi rata-rata ada 8 objek. Nah ini contoh gambarnya, contoh citra-citra yang ada pada tiap dataset. Ini Pascal VOC kayak gini untuk deteksi objek. Ini ImageNet ya, ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge, ILSVRC. Ini contohnya MS Coco kayak gini. Nah, makanya dia bisa dipakai sekaligus juga untuk segmentasi semantik MS Coco dan open image.
Enak kan sebenarnya kita tinggal pakai itu. Kita bisa training pada dataset yang ini, dataset OpenImage misalnya kan datasetnya gede banget kan, anotasinya juga udah ada. Terus kita nanti simpan bobotnya, bisa kita transfer learning atau fine tuning dengan sistem deteksi objek yang kita punya. Gitu. Jadi udah training dulu Anda dan bobot hasil trainingnya pun biasanya bisa tinggal kita pakai tuh untuk kita transfer learning atau fine tuning di sistem deteksi objek yang kita miliki. Itu ya. Ibu ngomong apa transfer learning, fine tuning nggak ngerti. Coba catat dulu terus coba cari tahu itu tuh apa bagi yang belum tahu ya. Gitu ya. Jadi enak. Kenapa sih harus ada dataset besar gini Bu? Ya mereka itu kan udah di training sebenarnya. Misalnya si OpenImage ini udah di training pakai ResNet misal dia punya berapa kategorinya, ada 6.000-an, 6.000 kategori objek, 6.000 kelas. Ada 6.000, taruhlah ada 6.000 kelas lah ya, 6.000 objek. Kalau kita bikin dataset sendiri, ngumpulin 6.000 objek, atau udah habis waktu kan, belum lagi ngotak-ngotakin kayak gini. Anotasi, kotak-kotak. Ini adalah tanaman, ini adalah pintu, ini adalah orang, ini adalah jaketnya, ini adalah jendela. Itu kan capek banget kan. Makanya kita tinggal pakai. Nah, ketika dia misal sudah di training pakai ResNet 50 misalnya tuh, misal. Maka hasil trainingnya itu kan model kan yang berisi bobot. Isinya itu angka-angka. Si model training itu isinya itu angka, model. Angka yang artinya itu bobot lah. Karena yang di training itu kan si jaringan CNN-nya kan. Nah, di sini kita tinggal pakai bobot itu yang sudah hasil training itu untuk mendeteksi objek yang kita mau. Kalau objek yang kita mau ada atau termasuk ke dalam 6.000 objek yang dikenali oleh OpenImage, maka bisa langsung dikenali kan. Kita nggak usah training ulang. Tapi kalau misalnya, ya Bu benar ada, misalnya kalian pengen mengenali kursi misalnya. Si kelas kursi itu udah ada tuh di sini. Tapi kursi yang pengen kalian kenali itu artistik lah. Aneh lah bentuknya. Kayaknya si OpenImage nggak akan bisa mengenali kursi itu. Maka kalian tinggal lakukan fine tuning. Supaya dia bisa mengenali bahwa itu adalah kursi. Semacam itu. Gitu ya. Nah, ini adalah apa sih ini? Jumlah objek yang dianotasi, contohnya di OpenImage ini ya, saya kasih lingkaran paling bawah, jumlah objek yang dianotasi untuk trainingnya, citra training itu 11 juta, untuk citra validasinya ada 600-an ribu. Banyak kan? Kalau kalian lakukan anotasi sendiri, bikin dataset sendiri itu kan susah. Sehingga pekerjaan dalam computer vision, pre-processing-nya yaitu bagian anotasinya itu juga lumayan berat. Gitu. Kan saat bikin anotasi ini mobil, ngasih kotak kayak ini mobil, beca, bis, taksi, atau sepeda, motor, anak-anak, itu nggak boleh salah kan? Harus valid, nggak boleh salah. Kalau salah ya hasil trainingnya nanti salah. Gitu. Nah ini mungkin beberapa itu tadi ya tentang dataset. Nanti akan saya cek dulu juga dataset yang kalian pakai di project proposal kalian. Ini beberapa metrik yang sering digunakan untuk menghitung kinerja dari sistem deteksi objek. Precision recall, average precision, mean average precision, dan lain sebagainya. Nanti kita bisa sambil bahas lah. Ini nggak usah precision recall, MAP. MAP itu didapat dari sini. Yang saya arsir ini, MAP. IOU itu yang ini, IOU, yang diarsir ini, yang biru. IOU itu ini tuh. Nah, gimana cara dapat bagian itu? Nah, itulah deteksi objek yang beririsan itu berapa? Rumusnya super duper sederhana. Ini saya skip dulu. Ada komentar, pertanyaan? Enggak ada ya. Ini terakhir.
Bu, mau nanya, Yuk, untuk SSD itu kecepatan kan ya? Kecepatan deteksi bukan akurasi kan? Single shot yang detection. cepat itu YOLO, yang akurat itu SSD. Oh, SSD itu dari MobileNet ya, Bu? Bukan, bukan dari SSD duluan, baru MobileNet belakangan. MobileNet itu arsitektur CNN yang dia bisa mengimplementasikan SSD, bisa mengimplementasikan YOLO, tapi seringnya pakai SSD kan. Jadi si SSD itu ada arsitektur untuk deteksi, sementara MobileNet itu kan untuk rekognisinya sebenarnya. Pusing deh. Oh iya, Bu. Baik, Bu. Sudah tergambar. Nanti coba cari baca-baca lagi. Jadi banyak banget arsitektur. MobileNet nggak saya munculin di sini. MobileNet itu namanya juga mobile, bisa kalian tebak dipakai untuk perangkat mobile. Kenapa? Ya supaya lebih efisien. Karena si arsitektur CNN itu kan modelnya gede kan, size-nya ya. Model hasil trainingnya gede. Nah, itu kan kalau ditaruh di mobile yang nggak bagus lah. Sementara orang itu kan pengennya si perangkat mobile itu bisa digunakan untuk mendetek, disorot kemana gitu ya, terus bisa deteksi itu tuh apa gitu, pengennya tahu. Lagi berada di hutan, pengen tahu ini itu bunga apa, disorot ke bunga, ini nanti sistemnya bisa ngasih tahu ini itu bunga apa. Nah, si MobileNet dibikin untuk supaya bisa ditaruh di perangkat mobile gitu. Terakhir sebelum kita bahas tentang proposal kalian, nggak apa-apa nanti kalau misalnya ada yang salah, apa tinggal diperbaiki aja ya. Proposal itu kan singkat sebenarnya. Saya cuma minta berapa ratus kata doang kan. Nah, kalau kalian pengen tahu, ini adalah yang saya tunjukin di slide, ini sejarah sebelum menggunakan deep learning, sebelum kenal SSD, YOLO, atau faster RCNN, atau bahkan transformer. Dulu orang itu mendeteksi objek dengan cara menggunakan sliding window. Ini yang tadi saya cari-cari di timeline tadi. Di milestone tadi kok nggak ada sliding window. Jadi kita bikin dulu window yang warnanya hijau nih, kita tentuin berapa ukuran pixelnya, misal 5x5, 10x10, 20x20, 100x100, itu tuh brute force lah, exhaustive search jadinya. Masih ingat mata exhaustive search, brute force masih ingat lah ya. Jadi nanti si kotak itu misal taruhlah ini ukurannya 10x10 misal gitu. Nah, kita akan iterasi ke citra. 10x10 taruh sini, terus deteksi ini tuh apa. Nanti geser lagi ke sini misalnya 10x10. Terus deteksi itu apa. Terus geser lagi kayak gitu. Udah kemudian ke bawah lagi. Tinggal tergantung stridingnya berapa gitu ya. Apakah stridingnya 10 atau stridingnya 1 itu gesernya tiap 1 pixel atau tiap 10 pixel. Nanti ke bawah juga akan dicari. Bayangkan akan ada berapa kotak yang harus dievaluasi. Exhaustive search kan jadinya. Jadi ini disebut sebagai score every subwindow. Exhaustive search. Ini lama banget. Oke lah berhasil mendapatkan hasil yang bagus saat itu ya di zaman dahulu. Namun ya orang bagaimanapun nggak suka lah sama yang rumit-rumit kayak gini, yang lama banget kayak gini. Oh ya, saya kasih link kalau pengen tahu gimana cara metode jadul ini bekerja, bisa ke linknya ini ya. Dia pakai HOG, pakai sliding window, terus pakai HOG. Sliding window-nya itu untuk bikin kotak-kotak ini, si HOG-nya itu untuk mengekstraksi fitur yang ada di setiap kotak itu. Kemudian nanti pakai machine learning, algoritma machine learning, SVM, KKN, NK, atau random forest untuk mengetahui dia itu siapa, dia itu objek apa. Gitu. Nah, kemudian orang pakai berikutnya pakai DPM, deformable parts model. Jadi bisa kalian tebak dari namanya. Jadi kalau misalnya ada orang nih, orang itu akan punya kepala, punya bagian badan kanan dan kiri, ini bagian bawah badannya dibagi dua kayak gini. Nah, ini bagian-bagian ini yang kemudian coba untuk dikenali, gitu ya. Deformable part models. Ini juga mulai ditinggalkan, dan sekedar kalian tahu saja, nanti kalau misalnya kalian lanjut S2 atau S3, terus pengen mendalami deteksi objek,
Nah, bagian dari sejarah itu harus juga diketahui. Nah, contoh ini adalah deteksi objek. Ini super duper simple. Misal, kalau kita pengen mendeteksi mobil, misalnya ada mobil nih 1 dan 2. Nah, maka training set yang harus kita punya adalah kita harus punya sejumlah mobil dan non-mobil. Yang mobil kita kasih label 1, bahwa dia adalah mobil. Yang negatif example kita kasih label 0. Gitu ya. Nah, nanti kemudian kita akan training mobil dataset training kita itu pakai ConvNet apapun, pakai arsitektur CNN apapun supaya sistem kita bisa mengenali segala macam mobil. Si negatif example ini juga harus banyak ya. Nah, itu nggak boleh, jangan sampai nggak punya negatif example. Nanti jadi ya bisa overfit gitu. Nah, kalau kita pakai sliding window yang terjadi kayak gini. Misal ukuran windownya sekian. Ini ya, yang di bawah. Kita akan geser dia, geser lagi. Kemudian kita coba, oh ternyata kalau segitu nggak dapat mobil yang pengen kita deteksi. Atau kemudian berikutnya kita coba gedein ukuran kotaknya. Nah, dan lain sebagainya. Ini yang dilakukan pakai sliding window. Super duper merepotkan ya. Misal taruhlah kalian udah bikin ukuran si sub window-nya ini pas, ternyata citra yang masuk itu resolusinya gede-gede 2000 kali 2000. Lama kan dapatnya jadinya. Atau misalnya kalian menentukan yaudah kalau gitu ukuran kotaknya gede deh Bu. 100 kali 100. Ternyata citra yang masuk itu kecil. 100 kali 100 pula ini. Kan jadi nggak dapat objeknya. Dan sebagainya. Jadi itu berbagai problem yang harus dihadapi kalau menggunakan sliding window. Selective search saya tinggalkan untuk besok. Ini nggak usah. Nah ini tadi timeline milestone yang saya cari. Ternyata saya potong. Ini ya mana-mana. Ada YOLO mulai muncul di sini. SSD. Ini sebenarnya barengan sih munculnya. Ya. Dulu ada RCNN duluan ya. RCNN ini munculnya nggak jauh-jauh dari munculnya AlexNet. CNN muncul, kemudian CNN kan untuk klasifikasi, rekognisi ya. Sementara ada juga si bidang researcher yang bekerja di deteksi nih. Bagaimana caranya supaya kita juga bisa meningkatkan kinerja deteksi? Nah, muncullah RCNN dan lain sebagainya. Sehingga sekarang udah banyak banget. Ini cuma mentok di 2018. Saya harus memperbaiki slide ini. Yang sekarang 2022 udah ada muncul transformer. Gitu. Ini yang saya cari tadi. Macam-macam ya, banyak banget. Gitu. Nah, ini nggak usah, besok aja. Ini nggak usah. Ini kecil. Besok aja ya. Minggu depan aja. Kasihan. Pusing deh. Ada komentar? Alhamdulillah. Nggak ada ya? Maksa nih. Kita bahas dulu yang... Oh, saya ganti share dulu. Pesan saya, kalau kalian cuma ngedengerin ocehan saya tadi, kayaknya banyak yang kelewat karena mungkin sambil ngantuk, dan ini kuliah online, entah kalian lagi ada di kafe atau sambil baring di kasur atau sambil layah-layah di sofa dan ternyata ketiduran. Coba pelajari link-link yang saya sertakan di slide. Ya, di LMS juga banyak. Coba pelajari, terus cobain notebook yang saya sertakan di slide ya. YOLO 5. YOLO 5 ini udah beda banget sama yang YOLO versi 1. Tapi udahlah pakai aja dulu ya. Cobain gimana sih rasanya. Gimana hasilnya black box dulu. Nanti baru pelan-pelan nyobain yang white box ya, step by step. Iya. 31 dari 43. Oke lah.
Abjad A dulu deh. Saya suka abjad A. Atiatul Farhana. Wait, zoom in. Deteksi tumor. Kalian disuruhnya gimana sih bikin proposalnya? Saya jadi bingung sendiri. Wait. Bikin dalam narasi atuh. Bukan menjawab pertanyaan. Jadi bukan dijawab ya pertanyaan masing-masing ini, tapi kalian bikin dalam bentuk paragraf, tapi isinya itu menjawab berbagai pertanyaan tersebut gitu. Jangan per poin gini jadinya. Enggak gini ya? Ada nggak anggotanya Atiatul sama Yulio? Ada, Bu. Ada, Bu. Bentuknya kayak bikin isi proposal biasa, bentuknya narasi ya, ada beberapa paragraf yang menjelaskan sistem apa yang ingin kalian bikin. Nah, si poin-poin itu sebagai kontrol apa aja yang harus kalian isikan, apa aja yang harus kalian tuliskan di proposal itu, gitu ya. Bukan menjawab. Oke, ini mendeteksi tumor intinya. Oke lah, saya lihat dulu kasusnya. Mendeteksi tumor pada otak manusia, bla bla bla. Oke, citranya adalah CT scan. Datanya Kegel, dataset tumor otak. Oke, pakai mass RCNN. Lokasi tumor. Ada berapa banyak citranya? Halo? Siapa yang bisa jawab? Yulio atau Atiatul? Citranya ada berapa banyak? Belum dicek keseluruhan lagi sih Bu, ada totalnya tuh. Kemarin sempat lihat berapa? Ratusan, ribuan? Ratusan Bu sepertinya. Ratusan. Ya. Oke. Anotasinya udah ada kan? Ada Bu. Oke. Ada. Oke. Ya. Dari sisi kasus yang ditawarkan valid, layak untuk dikerjakan, cuma susunan proposalnya aja, susunan proposalnya aja diperbaiki ya. Baik Bu. Kasusnya Baik, Bu. oke, valid untuk dikerjakan. Yuk lanjut berikutnya. Santai aja ya, nggak usah deg-degan. Artika sama Feby bikin apa nih? Identifikasi jenis beras. Saya coba lihat dulu. Pakai maksudnya identifikasi jenis beras, ada berapa macam beras berarti ini? Yang mau diidentifikasi? Ada nggak mahasiswanya? Artika atau Feby ada? Feby ada? Ada, Bu. Artika ada juga. Berasnya yang akan diidentifikasi itu ada 5 jenis beras, Bu. 5 jenis beras. Contoh citranya kayak gimana? Jelasin aja, nggak usah ditunjukin. Dalam satu citra itu apa yang akan dilihat nantinya? Beras satu bulir beras, Bu. Satu bulir. Mm-mm. Nanti kemudian output dari sistem adalah ini tuh jenis apa gitu ya? Iya Bu, seperti itu. Kalau kayak gitu berarti itu masuknya klasifikasi, bukan deteksi. Iya Bu. Nah, yang diminta kan deteksi ya. Kecuali dalam satu citra itu ada beberapa macam bulir beras, terus kalian ngasih kotak, ini beras jenis A, ini beras jenis B, kayak gitu. Itu baru deteksi. Iya Bu, siap. Gitu ya. Serah, nanti kalian coba perbaiki. Gitu ya. Iya Bu, siap. Baik, Bu. Berikutnya Antonius sama Sakif sama Rahman. Bikin apa nih? Apa nih?
deteksi manusia pakai YOLO. Ini deteksi apa ini? Bingung saya. Ada nggak di sini anggotanya? Sakif, ada Rahman, Rahman saya nggak lihat, Antonius, nggak lihat, cuma lihat Muhammad Sakif namanya. Gimana? Itu Bu, data yang kami gunakan gambar suatu lingkungan deteksi manusia gitu Bu, pada gambar. Contoh Itu, Bu. citranya kayak gimana? Dalam satu gambar ada berapa orang gitu? Iya mungkin kayak gitu Bu. Yang dideteksi adalah manusianya aja. Manusia, iya. Ini deteksi manusianya untuk keperluan autonomous vehicle atau apa? Gimana tuh? Karena kalau misalnya deteksi manusia, kalau untuk autonomous vehicle berarti kan harusnya foto-fotonya adalah foto-foto manusia di jalan raya kan. Tapi kalau ternyata karena memang digunakan untuk autonomous vehicle, tapi kalau ternyata sistem kamu tuh bukan ditujukan untuk keperluan pembuatan autonomous vehicle, nah untuk apa tuh deteksi manusianya? Jadi belum paham Bu. Oke. Nah, ini kan ngomongin CCTV nih, gimana? Saya bingung jadinya. Intinya bikin apa? Ya sudah diperbaiki ya, perbaiki cepat karena nggak jelas itu deteksi manusia. Jadi gini kayak misalnya tadi identifikasi jenis beras. Kalau cuma sekedar tadi yang seperti disampaikan sesuai proposal asal itu salah karena itu cuma klasifikasi bukan deteksi. Maka saya perbaiki kan gimana kalau kayak gini supaya bisa jadi deteksi. Jadi objek yang ditangani tetap beras, tapi diubah. Nah kalau yang urusan deteksi manusia ini, nah nanti maunya gimana? Untuk keperluan apa? Apakah untuk keperluan ngitung jumlah orang di suatu tempat keramaian? Nah itu beda lagi kan? Input citranya harus kayak gimana? Apakah untuk keperluan nantinya bakal ditanam misal? Enggak ya, yang nggak akan kalian lakukan. Untuk keperluan driverless car atau autonomous vehicle, nah itu kan beda lagi. Input citranya harus kayak gimana? Gitu ya. Terus 31 senjata. Wah, apa ini? Ini contoh citranya kayak gimana? Rifki, Aldian, Andika. Ini Bu, orang megang pisau. Pisau. Iya, pisau, senjata tajam. Yang dikotakin nantinya si pisaunya. Iya. Ini dipakai di sistem apa kira-kira? Sistem pertahanan mungkin. Jadi misalnya kayak di mall ada orang gabut apa kurang kerjaan bawa pisau, nah itu kedetek kan Bu, langsung saya lapor satpam gitu bisa aja. Oh, CCTV berarti ya? Bisa jadi. Oke. Datanya ada? Datanya ada. Ada 1.400 gambar. Oh, oke, sip. Oke, sip. Bisa. Berikutnya siapa nih? Fauzi sama Anas bikin apa nih? Judulnya. Ya, judulnya belum ini Bu. Lupa tadi itu. Yang dikerjain tuh jadi kami pakai metode RCNN. Nah, terus datasetnya itu kartu UNO gitu Bu. Jadi nanti buat mendeteksi objek kartu UNO sih paling gitu sih. Ya yang kegambar sih sejauh ini baru gitu. Deteksi apanya? Nggak ngerti saya. Kartu UNO-nya. Ini kartu UNO atau bukan gitu atau gimana? Ya, jadi ngecek ini kartu UNO atau bukan gitu. Jadi ada gambar kartu di datasetnya. Nah, jadi di datasetnya itu kan ada
kartu apa sih, kartu poker gitu yang kayak bukan kartu Uno gitu. Nah, jadi si ini apa si RCN ini nanti ngecek ini kartu Uno atau bukan gitu. Oke. Gitu. Baru kegambar gitu sih Bu, cuman nggak tahu bisa atau enggaknya. Oh, emang kira-kira dipakai untuk sistem apa mendeteksi kartu ini? Maksudnya gimana Bu? Ya, kayak tadi contohnya mendeteksi orang, Ya, ya. bisa dipakai untuk apa? Nah, kalau ini kira-kira untuk apa nih, mendeteksi kartu? Belum kepikiran kayaknya. Jadi konteksnya harus ada ya, Iya Bu, siap. konteksnya, supaya ini tuh mau bikin, kayak misalnya gini, deteksi buah, macam-macam kan kepakainya, apakah untuk keperluan panen, Ya. apakah untuk keperluan di pasar misalnya supaya orang bisa tahu ini bedanya mangga dengan apel, nggak mungkin lah ya ketukar kayak gitu Ya, loh. Bu. Ya, Konteksnya harus kelihatan. baik Bu. Nah, sih. Yuk berikutnya. Oh banyak nih. Baru yang A padahal. Face mask, deteksi Mas, kamu akan mengekstraksi? Enggak, bukan. Saya nggak akan ekstraksi. CCTV. Ada nggak orangnya nih? Amin sama Dwiki. Oh, tadi yang nanya mobile net ya? Iya, Bu. Datanya kayak apa nih? Datanya ada 835 gambar dibagi 3 kategori. 3 kelas, dengan masker, tanpa masker, sama masker yang digunakan dengan tidak benar. Satu gambar isinya cuma satu orang? Iya, ada yang campur sih Bu, di datasetnya ada yang di tempat ramai, ada yang sendiri. Artinya dia harus deteksi wajahnya dulu ya? Iya. Oke. Kita lihat. Tapi susunan proposalnya kurang asik ih. Kalimatnya kurang Iya, Bu. asik Dwiki. Iya, Bu. Iya, kalimatnya masih kurang enak, masih kurang ngalir. Tapi saya nangkep apa yang mau dibikin. Cuma kalau kita bikin proposal, ya kalian lah nanti bikin proposal ke bos kalian kalau kalian udah kerja, kira-kira hanya dengan membaca itu dia bisa menyetujui itu gimana gitu kan ya. Nah, gitu ya. Baik. Untuk semuanya juga. Berarti diperbaiki lagi. Perbaiki. Ya. Oke, baik Bu. Kasusnya valid, cuma susunan kalimatnya belum mantap. Ini deteksi sampah. Fikri, Maulidito, sama Amelisa. Sampah di kawasan laut. Di pantai atau di dasar laut? Di dasar lautnya, Bu. Semester lalu juga ada yang bikin kayak gini. Ini trash, Icra, ya. Pakai DTR. Oke. Kelas yang mau dideteksi plastik, raw, bayu. Tiga doang ya? Untuk saat ini mungkin 3 dulu, Bu. Paling nanti ada tambahannya, Bu. Oke, tapi hati-hati ya, jangan sampai sama kayak yang semester lalu bikin. Saya nggak ingat yang yang semester lalu tuh dia pakai metode dan dataset apa. Hati-hati jangan sampai sama, ya. Baik, Bu. Saya cuma ingat bahwa dia juga mendeteksi sampah di bawah laut. Cuma metode dan datasetnya saya lupa apa yang dipakai. Terus Ahmad Salim, Gempur, sama Windu. Ini deteksi apa nih? Deteksi objek manusia membedakan jenis kelamin. Kok mirip-mirip kayak tadi? Isinya?
Tadi yang baru aja saya baca apa ya? Kok mirip tadi? Ini sama. Mirip, Bu. Bedanya apa? Sama. Bedanya bisa membedakan ada laki-laki dan perempuan di situ, Bu. Oh, gitu. Oh iya. Ini pakai YOLO. Serius? Citranya mau pakai citra CCTV? Ya kurang lebih, Bu. Mungkin masih bingung juga, Bu. Datasetnya udah dapat belum? Kalau ini belum dicari juga sih, Bu. Tapi dari penjelasan Ibu tadi mungkin bisa pakai yang open image atau yang bisa dari Kaggle juga ada, Bu. Oke. Buat semuanya juga ya harus ya lebih cepat bekerjanya, waktunya terbatas, tinggal bentar lagi kan. Abdul Hadi Otnil Rahmat Dwi Putra, deteksi begal untuk senjata api, senjata tajam pendek. Beda yang tadi apa? Satu mungkin ini dengan ini, Bu, beda itunya arsitekturnya. Kalau yang tadi kan YOLO, ini pakai MobileNet. Terus nggak tahu ya, mungkin dari datasetnya juga beda, Bu. Kok nggak tahu atau enggak? Kalau soalnya ini datasetnya saya nemunya kayak dataset yang kayak nggak ada yang pakai gitu, Bu. Oh gitu. Baru, bukan baru apa ya? Pakai IMFDB, UGR sama FireNet. Ya. Kamu pakai dataset yang mana? Nah, kalau yang ini kan baru ini, Bu, patokannya. Nah, kalau saya nggak pakai dataset dari mereka, mungkin kalau Ibu ke bawah lagi ada referensinya lagi GitHub, Bu. Itu Sorry, nggak dengar apa? Dataset apa yang mau dipakai? Dataset bikinan orang lain sih, Bu, bukan dari ini. Bukan dari ada. Nah, soalnya kalau ini agak susah saya dapetin ya, kenapa? Jadi saya nyari dataset lain itu nemu dari ini apa? Andalusia Research Institute itu ada link GitHub-nya di bawah, Bu. Ada di referensi juga, Bu. Oh gitu. Oke. Weapon detection. Oke. Intinya deteksi senjata tajam. Senjata tajam yang kelihatan atau yang di bawah jaket? Maksudnya di bawah jaket, ini lah yang kelihatan sih, Bu, ya. Yang kelihatan. Kelihatan, bukan yang di bawah jaket kayaknya, Bu. Oke. Oke, Sis. Kasusnya valid, bisa dikerjakan. Cuma hati-hati, bedain sama yang apa tadi, proposal yang sebelumnya pernah saya baca tadi ya. Hati-hati, jangan sampai mirip. Oke, Bu. Ya, ini saya scan aja. Berikutnya Baskoro sama siapa? Devani sama Rahmat. Apa ini? Bikin apa? Alat pelindung diri. Safety helmet detection. Oh iya, saya pernah tahu dataset ini. Pakai YOLO versi 5. Oke. Safety helmet itu dipakai di area konstruksi itu bukan? Iya, Bu, betul, Bu. Benar ya. Ini pengen tahu si pekerjanya pakai helm yang benar atau enggak gitu ya. Iya, Bu, betul. Saya pernah lihat datasetnya memang. Oke. Sip. Kasusnya valid, bisa dikerjakan. Nanti kalian lihat apa ya, komentar saya yang lengkap di LMS ya. Nanti saya coba tuliskan, saya kasih komentar. Wiki tadi sudah, Devani tadi udah belum ya? Udah ya, Devani udah. D, E, nggak ada. F, nggak ada rasanya F. Verke udah, Feby udah, Fauzi udah juga ya tadi ya. G, Gerald, rasanya Gerald, Gempur tadi udah.
Gerald. Bikin apa nih? Judulnya apa nih? Nggak ada. Pencurian pengenalan wajah. Jangan pakai Viola Jones ya, karena udah jadul tadi saya bilang ya. Kalau mau face recognition, ini mau face recognition kan ya? Iya betul Bu. Coba cari metode yang lebih kekinian. Viola Jones sudah obsolete, old fashion banget. Orang udah nggak pakai lagi. Oh iya, Gitu ya? cari lagi yang baru Bu. Ya, Bu. Oh, yang baru-baru. Yang baru-baru. Ya, RCNN, Mas RCNN, Faster, SSD, YOLO, Transformer. Kalau Facebook pakai itu, Facebook pakai Detectron. Yang dipakai di Facebook untuk deteksi. Detectron itu. Nanti kalau saya ingat lagi, saya omongin. Saya nggak ingat. Yang lain. Iya. Kasusnya valid, tapi metodenya cari yang lebih baru supaya kalian bisa belajar juga. Gitu ya. Jadi tujuan kalau ngerjain tugas itu untuk belajar, ya. Nanti kelihatan kok yang cuma sekedar ngumpulin atau emang serius belajar. Susunan kalimatnya itu beda loh. Saya bisa identifikasi di situ. Siapa lagi? Maulidi itu udah, Rifki udah, Sakif udah kan? Udah semua. Oatmeal udah tadi. Sedikit lagi ya, supaya semuanya kebagian komentar saya. Jadi kalian bisa langsung memperbaiki gitu loh. Raffi, Rahmat udah, Ragil rasanya belum ya. Rizky Asep udah belum? Rizky Asep. Deteksi malaria. Struktur proposalnya jangan kayak gini, tapi dalam bentuk narasi. Renaldi dan Rizky, ada nggak? Nggak ada. Kalau udah nggak ada, udah nggak usah saya komentarin. Apa yang saya komentarin orangnya nggak ada. Renaldi, Rahmat, Tobi udah tadi, Ragil ada nggak? Ragil Intan ada. Wajah grup K-pop oke. Oke. Kasusnya valid, face recognition kan, dan lebih spesifik untuk ini. Cuma susunan ininya nih, susunan narasinya diperbaiki. Ya, CNN Dino ini apa sih? Saya baru dengar. CNN Dino. Ragil. Ya, Bu. CNN Dino ini apa? Saya ngelihat dari ini, Bu, yang Ibu kasih di LMS metodenya. Oh, saya yang oke bisa. Kasusnya valid, boleh melakukan itu. Tapi datasetnya gimana nanti? Punya datanya? Rencananya mau bikin, Bu. Oh gitu. Iya. Aduh. Sebentar. Kalau karena ini deteksi, berat loh kalau kamu bikin, Ragil. Masalahnya ini kan kalau kamu cuma, sebentar, rencananya dalam satu gambar berapa orang? Banyak kan? Iya, Bu. Terus kalau kamu bikin berarti kamu harus anotasi, kamu harus kotak-kotakin. Nggak harus sih. Bisa harus, karena supaya kamu bisa ngitung akurasinya. Nah, berat tuh Ragil di situ. Atau sanggup? Nggak tahu. Belum ada dataset yang ready ya? Belum, Bu.
Nah, kecuali masalahnya gini, kan harus kalau cuma sekedar kalian kan nanti ini buat semuanya juga ya. Kalian kan harus ngitung akurasi tuh. Akurasinya berapa? Berapa persen, confidence-nya berapa. Nah, itu kan harus membandingkan deteksi yang kalian sudah bikin, kotaknya yang kalian hasilkan, sistem kalian hasilkan, dibandingin sama ground truth-nya. Ground truth tuh anotasi kotak-kotak yang kalian bikin di awal. Ini loh si wajahnya A, ini loh si wajahnya B. Saya nggak hafal soalnya. Idol K-pop. Ini loh si wajahnya C. Ini terus dibandingin si kotak-kotak itu. Nanti dapat nilai IOU. Nah, kalau kita nggak punya datasetnya, kita harus bikin kotak-kotaknya dulu kan, itu berat itu. Dan harus banyak. Gitu, Ragil. Daripada kamu nggak selesai, karena udah repot ngerjain itu, mendingan pakai dataset yang ada aja. Kalau saya sarankan begitu. Kecuali kamu udah bikin dari awal semester gitu ya. Coba dipikirkan dulu ya. Dipikirkan, karena harus ngitung akurasinya juga. Gitu. Kasusnya valid, bisa. Asal dalam satu gambar atau dalam satu foto, itu ada banyak orang, nggak cuma satu. Kalau cuma dalam satu foto, satu orang gitu, itu jadinya jatuhnya ke klasifikasi, bukan deteksi. Gitu ya. Terus Raffi Iza, Rahmat udah. S-nya siapa? S, T nggak ada. UV, nggak ada rasanya V. W. Habis ya? Windu tadi udah. Y. Siapa yang belum? Yodra ya. Yodra. Ada Yodra di sini? Nggak ada. Kalau nggak ada, nggak usah saya komentarin. Yowan. Ada Yowan? Nggak ada juga. Ini apa nih? Yowan nggak ada. Oke, udah nggak usah saya komentarin kalau nggak ada. Selesai. Semuanya udah dapat komentar dari saya. Ada yang belum? Udah semuanya ya. Sengaja kalian udah dapat bayangan apa yang mesti diperbaiki dari proposal kalian. Ya kalau kalian mau apa adanya ya nilai dari saya juga apa adanya nanti. Nilainya kecil. Kalau pengen ya kalau mau praktis yang pengen dapat nilai yang bagus, ya dari komentar saya tadi kan bisa ketahuan kira-kira kalian udah bisa dapat nilai bagus atau belum. Gitu ya. Dan selalu ingetin apa ya, buatlah karya terbaik gitu. Ini adalah sebagai sarana kalian untuk belajar. Yang dapat keuntungan bukan saya kok. Gitu. Kalian yang dapat keuntungan kan? Ngapain? Saya dapat keuntungan apa dari sini? Nggak ada. Tapi kalau kalian mengerjakannya dengan serius, sepenuh hati, kalian akan banyak dapat ilmu dari situ. Nah, tugas saya hanya memberikan nilai dan memberikan arahan tentang tugas. Ini loh bikin tugas ini supaya kalian bisa memahami materi ini kayak gitu ya. So, ada komentar dulu? Bu, mau nanya. Berarti tadi yang ada komentar yang terus ada minta perubahan, proposalnya harus diubah juga. Iya. Ini udah ditutup gitu? Untuk masih bisa upload ya? Kumpulannya gimana ya? Kumpul aja, dikumpulin lagi di situ di link itu yang sama. Oh baik. Gitu ya, ditimpa aja, settingnya gimana sih lupa saya. Kalian bisa ngumpulin lebih dari satu file atau enggak ya?
Cuma boleh satu file. Ya diganti aja. Ganti ya. Ganti sudah mulai bisa diganti. Kalau kalian bisa mengerjakan dengan cepat langsung ganti, nggak usah nunggu komentar dari saya juga nggak apa-apa. Langsung diganti. Kan tadi secara singkat kalian udah tahu lah, oh ini salahnya di mana, oh ini kurangnya di mana, kayak gitu ya. Langsung perbaiki aja. Nggak usah nunggu komentar lebih lanjut dari saya gitu ya. So, sebentar. Ya, begitu. Jadi nanti dalam minggu ini saya akan ngasih penilai terhadap proposal ini. Kalau nilainya masih kurang bagus, artinya belum diperbaiki kan sama kalian. Nah, kalian tinggal perbaiki. Nanti saya akan perbaiki nilainya, gitu ya. Itu. Ada lagi yang lain komentar? Dua jam juga saya kuliah, padahal saya bilangnya mau sebentar aja. Ini masih banyak urusan. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Bu, izin bertanya, Bu. Yuk. Itu yang proposalnya apakah ada formatnya gitu, Bu, buat biar sama-sama rapih atau bebas aja, yang penting rapih narasinya gitu? Bebas, cuma dia nih, satu paragraf. Bebas sebenarnya, cuma satu paragraf. Kalau paragraf berarti bukan poin kan? Paragraf itu narasi. Yang isinya adalah, jadi kalimatnya itu ngalir gitu. Bisa cerita mau bikin apa, kemudian dapat inspirasi dari mana ini. Ini maksudnya itu. Kemudian datanya mau dipakai itu data apa, algoritmanya pakai apa. Terus nantinya bakal cara ngevaluasinya gimana? Mungkin belum kebayang detail ya. Tapi kalian sebenarnya bisa cerita kira-kira evaluasinya bakal akan seperti ini. Gitu ya. Kalau udah sampai detail kan berarti udah selesai. Kan belum. Gitu ya. Jadi saya berharap minimal satu halaman lah ini. 400 kata kan nggak nyampe satu halaman A4 kan. Nama, judulnya apa, satu paragraf itu lengkap dengan isinya, ini udah gitu doang. Simpel sebenarnya. Gitu ya. Nanti yang mulai ada aturan penulisan yang mulai progress report. Mana progress reportnya kapan tuh? 4 Juni pula. Progress report tuh udah sampai mana? Udah mulai harus nyobain tuh. Ya, nyobain. Udah mulai nyobain gitu ya. Oke. Perhatikan timeline-nya. Lihat tanggal-tanggal deadline-nya. Kalian nggak ada UAS ya di kuliah ini, enak kan? Justru inilah nilai salah satu poin terbesar tuh diambil dari proyek ini. Gitu. Karena dengan mengerjakan proyek ini, kami tim dosen bisa memberikan penilaian secara komprehensif atas apa yang kalian pahami. Gitu. Kelihatan kok dari tulisan, dari nanti produk yang dibuat, itu akan kelihatan. Makanya nggak ada UAS. Gitu ya, nggak ada UAS, cuma ini doang nih, udah. Proyek terakhir ini. Terus tugasnya juga yang terakhir resume paper kan? Itu juga membantu dalam pengerjaan ini. Gitu. Ada komentar lagi? Sudah ya? Nanti kalau misalnya malu-malu nanya di forum atau mau nanya Japri boleh banget. Nanya Japri ke saya boleh. Bu, tadi saya salahnya begini-begini, kalau begini gimana gitu ya. Gitu. Cuma sabar, ingetin saya terus kalau saya belum ngejawab-jawab ya. Maklum, banyak urusan. Gitu. Saya stop recording.